Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ma ba'd. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua ya. Pada pagi hari ini kita insya Allah nanti akan membahas tema pertama dari kaidah tafsir sebagaimana yang sudah dibagikan dalam RPS. Oke, sebelum saya serahkan kepada presentator, saya usulkan dan saya wajibkan lah untuk menghidupkan kelas ya, biar kelasnya hidup ya, nanti diskusinya juga bisa hidup ya. Saya ingin di setiap pertemuan ya nanti ada kelompok yang wajib bertanya gitu ya. Kalau hari ini yang presentasi kelompok pertama, maka nanti kelompok kedua itu wajib bertanya. Gitu. Kelompok kedua wajib bertanya. Jadi silakan kelompok kedua ya, ini nanti siapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada para presentator. Selanjutnya nanti sama, kelompok kedua ketika presentasi minggu depan, maka kelompok ketiga wajib bertanya. Dan seterusnya nanti sampai selesai. Kalau pertemuan terakhir nanti kelompok terakhir, maka yang bertanya adalah kelompok satu. Begitu. Nah, biar bisa itu. Baru kemudian nanti dipersilahkan kepada yang lain gitu ya. Jadi prioritas pertama adalah memberi kesempatan kepada kelompok berikutnya untuk bertanya, baru dilempar kepada teman-teman yang lain ya, mahasiswa yang lain untuk bertanya. Gitu. Nah, dengan begitu saya berharap nanti kelasnya bisa hidup diskusinya ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dhamir ya, meskipun di semester lalu sudah masuk dalam silabus ya, seingat saya. Tidak apa-apa kita mengulang nanti, semoga ada ya, selain mereview juga ada temuan baru misalnya contoh atau apa, atau ada diskusi yang lain misalnya. Oke, itu ya saya kira sebagai pengantar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada siapa ini, Latifah Zahroni, Novi Muflihatul Zahra sama Nur Anissa ya. Silakan presentasikan, nanti kemudian diskusi, dan terakhir nanti saya akan melengkapi. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Latifah Zahrani sebagai moderator, dan juga kedua teman saya, Novi Muflihatul Zahra dan Nur Anissa. Pada kali ini pembahasan yang akan kita paparkan adalah kaidah-kaidah terkait dhamir. Untuk penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Novi Muflihatul Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Roni. Yang pembahasan yang pertama yaitu pengertian dhamir. Kata ganti atau dhamir bagi ahli-ahli nahwu adalah sesuatu yang menunjukkan yang berbicara atau al-mutakalim, seperti ana artinya saya, yang disapa, al-mukhatab seperti anta artinya engkau, atau yang dibicarakan itu al-ghaib seperti huwa artinya ia. Lanjut. Nah, kaidah dhamir ini tercantum dalam ke atas ke Anis. Kaidah-kaidah dhamir ini terdapat dari 5 kaidah. Yang pertama, kaidah 69.
Yaitu ketentuan ini kemudian dirumuskan oleh Khalid bin Utsman As-Sabit, yaitu idza kana fil ayati dhamirun yahtamilu auduhu ila aktsara min madhkurin wa amkana hamlu alal jamili humila alaihi. Yaitu dhamir berarti kata ganti, yaitu kata yang menggantikan kata benda atau isim yang disebutkan atau diketahui sebelumnya. Setiap kata ganti memiliki kata yang digantikan. Kata yang digantikan itu merupakan tempat kembalinya kata ganti. Demikian pula di dalam Al-Quran, setiap dhamir ada tempat kembalinya. Bahkan di dalam Al-Quran ada sebuah dhamir yang tempat kembalinya lebih dari satu, jika ada petunjuk yang mengarahkan ke arah itu. Uraian yang menjelaskan masalah dhamir ini sangat beragam. Karena itu, pembahasannya terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama membahas kata yang menjadi tempat kembalinya dhamir yang terdapat dalam suatu ayat. Bila ternyata dalam suatu ayat terdapat beberapa kata yang dapat dijadikan sebagai tempat kembali dari dhamir yang disebut, dan semuanya dinilai benar maknanya serta tidak menyalahi makna ayat, maka semuanya dapat dijadikan sebagai tempat kembalinya dhamir. Lanjut. Nah, di sini ada contoh ayat yang menunjukkan penggunaan seperti ayat Al-Insyiqaq ayat 6. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Dhamir pada ayat ini adalah ha yang terdapat pada akhir kata famulaqih, yang terdapat pada akhir ayat. Sebagian mufasir yang mengatakan bahwa tempat kembalinya dhamir tersebut adalah kata rabbik, yang artinya Tuhanmu, sehingga kata tersebut diberi makna, kamu pasti akan bertemu Tuhanmu. Peristiwa ini, bertemu dengan Tuhan, memang banyak dikemukakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Selanjutnya, kaidah dhamir, kaidah 70. Dhamir harus memiliki tempat kembali. Jika dhamir kembali kepada kata tunggal, maka dhamir langsung dikembalikan kepadanya. Akan tetapi, jika pada kalimat sebelumnya terdapat sebuah susunan yang terdiri atas dua kata dengan pola mudhaf atau dikembalikan kepada mudhaf ilaih. Contohnya, surah Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan bila kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak dapat menghitungnya. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih pada ayat di atas ialah kata nikmatallah. Kata nikmata adalah mudhaf dan kata Allah adalah mudhaf ilaih. Sesudah kata nikmatallah itu terdapat dhamir ha yang berupa muannas yang terangkai dengan lafaz la tuhsu. Dhamir ha yang terdapat di dalam ayat itu tempat kembalinya adalah kata nikmata, karena dhamir ha adalah muannas dan kata nikmata itu muannas. Selain itu, pada konteks tertentu tempat kembalinya suatu dhamir adalah mudhaf ilaih, bukan mudhaf. Lanjut, contoh ayat yang menunjukkan penggunaan yang pada surah An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
yang artinya dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika engkau benar-benar beribadah kepadanya. Nah, mudhof yang terdapat pada ayat ini ialah kata nikmata dan mudhof ilaih ialah pada lafaz Allah. Tempat kembali dhamir hu yang terdapat sesudah kata iya, tidak kepada kata nikmata sebagai mudhof karena ia muannas, tetapi kepada Allah sebagai mudhof ilaih karena ia mudzakkar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah kaidah 71. Kaidah 71, apabila ada dua hal yang disebutkan dan ada sebuah domir yang mengikutinya, maka domir tersebut dikembalikan kepada salah satunya, karena dipandang cukup. Pembahasan ini berkaitan dengan domir yang kembali kepada dua kata atau salah satu dari dua kata yang terdapat pada ayat. Pada kaidah 71 ada 4 kategori yang berlaku, yaitu pertama, tempat kembalinya domir adalah kedua kata tersebut, hak secara redaksi maupun maknanya. Di antara ayat Al-Quran yang disebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu ula bihima. Yang artinya, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih kemaslahatan ke keduanya. Surat An-Nisa ayat 135. Pada ayat ini, domir yang dimaksud adalah huma. Keduanya yang terangkai dengan harfu jar, yaitu bi. Sedang dua term yang disebut di dalamnya adalah ghaniyan, yang berarti kaya, dan juga faqiran, yang berarti miskin. Tempat kembali domir yang terdapat pada ayat adalah kedua kata tersebut, baik secara redaksi maupun maknanya. Selanjutnya, yang kedua adalah tempat kembalinya domir adalah pada kata yang pertama dan bukan yang lainnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Yang artinya, dan bila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Pada ayat ini, domir yang dimaksud adalah ha atau nya, yang terangkai dengan harfu jar, ila. Sedang dua term dalam ayat tersebut adalah tijarotan, perniagaan, dan lahwan, yang artinya permainan. Tempat kembali domir yang terdapat pada ayat di atas adalah kata yang disebut pertama, yaitu adalah tijaratan, perniagaan, dan bukan lahwan, permainan. Hal ini sesuai dengan aturan kebahasaan bahwa domir merupakan bentuk mu'annas, yaitu perempuan, maka yang diganti mestilah kata dari bentuk tersebut, yaitu tijaratan, artinya adalah perniagaan. Selanjutnya, yang ketiga, tempat kembalinya domir adalah pada kata yang kedua dan bukan yang pertama. Di antara ayat-ayat yang dikelompokkan, contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Pada ayat ini, domir yang dimaksud adalah haknya, yang terangkai dengan kata kerja ingkar, la yunfiquna, atau mereka tidak menafkahkan. Sedang dua term ada dalam ayat adalah ad-dhahaba, yang berarti emas, dan al-fiddah, yang berarti perak. Tempat kembali domir yang terdapat pada ayat di atas adalah kata yang disebut kedua, yaitu al-fiddah, perak, dan bukan yang pertama. Alasan yang dikemukakan ada bahwa perak merupakan kata yang terdekat ketimbang emas. Selain itu, keberadaan perak lebih banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam perniagaan. Selanjutnya, yang keempat, disebutkannya dua hal dalam ayat, tetapi tempat kembalinya domir adalah hanya pada salah satu term
yang disebut, walaupun yang dimaksud sebenarnya adalah keduanya. Kaidah ini merupakan pokok bahasan dari bagian ini. Di antara ayat-ayat yang dikelompokkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wa rasuluhu ahaqqun an yurduhu. Yang artinya, dan Allah serta Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keriduannya. Ini terdapat pada surat At-Taubah ayat 62. Pada ayat di atas, domir yang dimaksud adalah haknya, yang serangkai dengan kata-kata yurudu. Sedang domir tempat kembali domir memungkinkan kepada dua term yang sebelumnya, yaitu Rasul dannya yang terangkai dengan kata Rasul. Yang tempat kembalinya adalah Allah yang disebut sebelumnya. Selanjutnya, domir yang dimaksud pada kaidah ini, yaitu yang terangkai dengan kata kerja dan terletak pada akhir ayat. Tempat kembalinya adalah hu, yang merupakan kata ganti dari Allah. Selanjutnya, yang akan dipaparkan oleh Saudari Nur Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Novi. Iya, Anis. Bisa nggak? Belum kelihatan ya kayak. Udah, aku aja Nov. Bisa. Udah nih, sudah ada share screen-nya itu. Selanjutnya, kaidah 72. Ketentuan ini dirumuskan oleh as-sabat menjadi qad yusanna ad-dhamiru ma kaunihi aidan ala ahadil mazkuraini dunal akhiri. Ada kalanya dhamir musanna sedangkan kembalinya kepada salah satu yang disebutkan itu. Pada bagian pembahasan ini ditujukan untuk menjelaskan tempat kembalinya dhamir yang musanna yang disebut sebagai kata ganti untuk dua hal. Tetapi tempat kembalinya adalah salah satu dari keduanya yang terdapat pada ayat dimaksud. Kaidah 72. Ketentuan ini dirumuskan contoh ayat yang menunjukkan pada penggunaan seperti ini diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Yang artinya maka tatkala mereka Musa dan muridnya sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 61. Dhamir yang menjadi persoalan dalam ayat ini adalah huma yang terkait dengan huta. Dhamir huma
merupakan kata ganti dari Musa disebut pada domir yang menjadi persoalan dalam ayat ini adalah huma yang terkait dengan domir adalah huma yang terkait dengan huta. Domir huma dalam rangkaian kata itu merupakan kata ganti dari Musa dan muridnya yang disebut pada ayat sebelumnya. Tempat kembali yang dimaksud pada ayat tersebut bukan kepada keduanya, Musa dan muridnya, tetapi hanya kepada murid Musa. Hal ini dipahami dari konteks ayat bahwa yang membawa ikan itu bukan keduanya, tetapi si murid tersebut. Ketiga, ketentuan ini dirumuskan oleh As-Sabat menjadi idza ta'aqabatil dhamairu fal aslu an yattahida marji'uha. Bila beberapa domir disebutkan berurutan, hukum dasar adalah bahwa tempat kembalinya satu. Untuk menjelaskan beberapa domir yang disebut secara berurutan pada suatu ayat, dan tempat kembalinya dimungkinkan kepada satu kata sebelumnya, atau kepada beberapa kata yang disebut sebelumnya. Pertama adalah bahwa tempat kembalinya hanya satu sebab bila tempat kembalinya beragam. Kemungkinan hal ini akan menimbulkan atau redaksi ayat. Namun demikian, dalam kaidah ini juga terdapat pengecualian redaksi pada ayat-ayat tertentu. Bila dikhawatirkan akan terjadi kerancuan, penjelasan yang lebih rinci dipaparkan berikut ini. Contoh dari domir-domir dalam satu ayat dengan satu tempat kembali antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Fat ayat 9. Pada ayat ini terdapat beberapa domir yang disebut secara berurutan, yaitu yang terangkai dengan kata rasuli dan kata-kata kerja, yaitu tu'azziru, tusabbihu, tuwaqiru. Pada ulama dan mufassir sepakat bahwa domir yang terangkai dengan rasuli dan tusabbihu adalah sebagai kata ganti dari Allah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang kembalinya domir yang terangkai dengan kata tu'azziru dan tuwaqiru. Sebagian berpendapat bahwa domir itu merupakan kata ganti dari Rasul, dan sebagian mengatakan sebagai kata ganti dari Allah. Yang lebih tepat adalah pendapat terakhir, yaitu bahwa domir tersebut merupakan kata ganti dari Allah. Contoh dari perbedaan tempat kembali kepada domir dalam ayat, karena khawatir terjadinya kerancuan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastafti fihim minhum ahada. Yang artinya, dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda itu, kepada orang pun di antara mereka. Quran Surah Al-Kahf 22. Pada ayat ini terdapat dua domir. Yang pertama terangkai dengan kata fi, dan yang kedua terangkai dengan kata mim. Yang pertama merupakan kata ganti daripada pemuda atau ashabul kahfi, dan yang kedua merupakan kata ganti dari umat Yahudi. Baiklah, ini sesi tanya jawab dulu Pak ya, atau gimana Pak? Ya, langsung sesi tanya jawab, silakan dibuka. Teman,
sekian pemaparan dari pemakalah dan saatnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan, dipersilahkan. Ini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dari terkait kaidah-kaidah domir. Silakan kelompok 2 untuk bertanya. Oh, ini ada pertanyaan Bapak dari Nadia Almas. Itu sinyalnya kurang mendukung, jadi dikirimnya lewat pesan, Pak. Pertanyaannya dari Nadia Almas, bagaimana cara mengetahui apabila domir itu menuju ke kata tersebut? Apa ada syarat-syarat tertentu seperti melihat terjemah ayat atau melihat dari kata sebelumnya? Tuh. Mungkin Oke, silakan teman-teman dikumpulkan nanti dijawab ya. sambil menunggu jawaban, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan.
silakan yang lain. Sudah pada paham atau gimana? Belum ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah saya izin bertanya. Iya, Jeli, Ya. dipersilakan. Saya minta penjelasan ulang aja pada kaidah 70. Mudhof dan mudhof ilaih yang diikuti oleh sebuah domir, maka hukum asal domir tersebut dikembalikan kepada mudhof. Itu saya minta penjelasan ulangnya. Sekarang masih kurang paham. Nah, terima kasih. Ya, makasih, Jeli.
Gimana yang lain? Atau pertanyaan tadi dijawab kalau sudah ketemu? Mau jelasin ulang yang jeli dulu ya, kaidah yang 70 jauh. Iya Kak, ya boleh. Nah, jadi itu kan jeli minta dijelasin. Mana ya, bentar. Yang bagian kan domir harus memiliki tempat kembali. Jika domir kembali kepada kata tunggal, maka domir langsung dikembalikan kepadanya. Akan tetapi jika pada kalimat sebelumnya terdapat sebuah susunan terdiri atas mudhof dan mudhof ilaih gitu kan. Nah, kalau yang dimaksud dengan jika domir kembali kepada kata tunggal. Nih, di sini kan contohnya pada ayat yang al-insyiqaq itu, yang ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Nah, itu domirnya terdapat pada lafadz famulaqi yang haknya itu hak domir. Nah, itu langsung kembali kepada lafadz rabbika gitu. Kan di sini nggak ada susunan mudhof dan mudhof ilaih. Jadi langsung kepada lafadz rabbika gitu kata tunggal. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua, yang ayat yang surah Ibrahim ayat 34 yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di sini domirnya merupakan domir hak taknis pada lafadz la tuhsuha yang hanya itu. Nah, sebelumnya ada susunan kata mudhof dan mudhof ilaih pada lafadz ni'matallah. Jadi itu hanya itu bisa kembali kepada ni'mata sama kembali kepada Allah gitu. Itu sih kalau sepahaman aku, Jel. Bisa dipahami nggak? Yang tadi surah yang sebelum Ibrahim, surah Al-Insyiqaq ya Kak? Al-Insyiqaq ya ayat 6. Tapi di makalahnya aku nggak ada ya. Aku lihat Ibrahim doang. Apa aku salah makalah ya? Atau itu di kali ya? Aku baca di makalah Kak. Di makalahnya, Jel. Mana ya? Di makalah halaman 8 itu aku cuma baca Ibrahim. Ya Al-Insyiqaq tadi aku nyari di mana ya? Tapi itu masih masuk ke dalam. Tapi itu iya kayak perbedaannya tuh kayak gitu, Jel, kayak kan di sini jika domir kembali pada mudhof pada kata tunggal gitu. Nah, contohnya itu Al-Insyiqaq ayat 6 itu. Nah, kalau ini contoh yang terdiri mudhof dan mudhof ilaih gitu. Paham nggak, Jel? Ya, insya Allah. Baik, Kak. Makasih, Kak. Ini Pak, coba mau jawab punyanya Almas. Yang Baik. terkait tadi, ya Mas ya, kan domir itu dia ada yang terlihat dan yang tidak terlihat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada di fi'il madi yang terlihat misalnya kayak fa'alna. Nah itu kan dia jelas bahwa nahnu kan. Jadi fa'alna kami telah melakukan gitu. Jadi misalnya kalau untuk kembalinya yang kayak hiya atau huwa yang tidak terlihat, bagaimana cara melihatnya? Itu mungkin salah satunya adalah dengan cara melihat terjemahannya, Mas. Seperti itu. Nah, terjemahan ayat seperti itu. Jadi ketika mengetahui, kita dapat mengetahui bahwa domir ini kembalinya ke kalimat atau ke kata yang lain seperti itu. Mungkin iya. bisa menambah. Tapi Roni ada kemungkinan nggak kayak misalkan
domir dengan kata yang tertuju dari domir itu jauh dari sebelum kata domirnya. Kan contoh-contoh di sini kan domirnya berdekatan gitu. Oh, iya. Jadi kayak misalnya ayatnya didahului, terus kan ada domir di belakangnya, bisa nggak itu tuh domir itu kembali ke ayat yang ke depan gitu ya? Seperti itu ya Mas ya? Maaf Roni tadi sempat keluar. Iya Mas, mungkin bisa diulang Mas. Ya, jadi kan kalau misalkan dari ayat-ayat sebelumnya tuh contohnya misal di makalah, sebentar aku lihat dulu makalahnya. Kayak ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Nah, kata hi itu kan sebelum domir dari lafaz robbika. Kalau misalkan kita ketemu domir tapi dari sebelum ayat itu atau yang lebih jauh lagi itu ada kemungkinan domir dari itu atau bukan? Paham nggak? Oh iya, paham Mas. Iya, jadi biasanya kan itu kalau di Al-Qur'an itu kan kayak ada keterkaitannya kan asbabun nuzul gitu, Mas. Nah, bisa jadi maksud Al-Mas kan misalnya ayat ke-34 gitu. Nah, nanti di ayat ke-39 dijelasin lagi tentang itu apa domirnya masih terkait dengan ayat ke-34 itu bisa, Mas gitu. Oh iya ya. Oke. Makasih Roni. Contohnya sih. Teman-teman yang lain. Pemakala mau nanya dong. Iya. Nah, Sini kan sebenarnya kalau misalnya fungsi dan kedudukan kata ganti di sini atau domir dalam ilmu sorot itu sebenarnya untuk apa sih kegunaannya gitu? Kedengaran nggak suara Nadia? Iya. Kegunaan domir gitu ya? Iya, fungsi dan kedudukannya itu untuk apa? Oke. Makasih, Nat.
Saya akan menjawab pertanyaan Nadia. Tadi ini pertanyaannya ini ya, fungsi dan kedudukan kata ganti atau domir dalam ilmu shorof itu untuk apa? Gitu ya? Ya, ya Nis. Jadi gini, domir itu digunakan untuk menggantikan sebutan bagi isim zohir. Misalkan saya telah memuliakan Ahmad, bisa diganti dengan saya telah memuliakan dia gitu. Paham nggak maksudnya? Nat? Ya, belum terlalu paham. Gimana ya? Gini Nat, kan salah satunya kan adalah untuk sebagai kata ganti gitu kan Nat. Jadi misalnya biasanya kan kita memakai nama gitu. Nanti dia diganti menjadi dia atau mereka kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi misalnya contohnya yang kayak dikasih Anis tadi, saya telah memuliakan Ahmad. Nah, yang diganti ini kan kata Ahmadnya. Jadi saya telah memuliakan dia gitu. Jadi dianya ini merupakan kata ganti dari Ahmad ini. Oh Sebagai iya Pak. ya gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Arab dia Ahmad, tapi kalau misalnya dalam bahasa Arabnya itu diganti jadi huwa gitu. Ya. Iya. Diganti menjadi domir. Jadi huwa gitu. Oke, makasih Makalah. Oke, cukup saya lengkapi deh. Ya. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, coba saya pengen tahu deh, pengen kenal dulu untuk presentator hari ini ya. Ada 3 ya. Latifah Zahroni, dari mana asalnya Latifah Zahroni? Dari Bengkulu, Pak. Bengkulu ya. Dulu sebelumnya di mana? Pesantren atau sekolah atau gitu? Pesantren. Di mana? Di Bengkulu sana? Enggak. Di ini, Pak, dari Salam, Gontor. Oh, di Gontor. Oke. Kalau Gontor berarti ya bahasa Arabnya sudah bagus lah ya. Udah ngomongnya kan bahasa Arab ya di sana. Ngomongnya aja, Pak. Oke. Terus Novi Muflihatuz Zahra, dari mana asalnya? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Mana Tangerang mana? Cikupa, Oh, Pasar Cikupa. Kemis. Iya ya, Pasar Kemis ya. Oke, dulu sebelumnya di mana? Di pesantren apa di mana?
Kenapa, Pak? Sebelumnya dulu di mana? Dari pesantren apa sekolah? Di pesantren di Pandeglang. Pesantren mana? Oh, di Pandeglang. Oke, oke. Mm. Terus Nur Anissa, Pak, mana asalnya dari mana? dari Pondok Aren, Tangsel. Oh, deket ya. Berarti PP ya. Atau keren. Oke. Sebelumnya dari mana? Pesantren apa di mana? Pesantren, Pesantren mana? pesantren Al-Quraniyah. Mana? Di Al-Quraniyah, pondok pesantrennya. Oh iya, ya. Al-Quran ya. Oke, baik ya. Jadi basicnya pesantren semua. Oke, berbicara tentang domir. Ya. Di pertemuan yang lalu, selain domir, pertemuan yang lalu, semester lalu ya, selain domir, kita juga pernah belajar ya, membahas tentang, kalau nggak salah, idhar dan idmar ya. Ya, idhar dan idmar. Nah, pembahasan domir itu sebenarnya berkaitan dengan itu juga. Jadi di idhar dan idmar kan dijelaskan apa artinya ketika kata itu diidharkan dan apa artinya ketika diidmarkan. Dan kapan keduanya itu idhar ataupun idmar. Nah kalau domir ini lebih spesifik ke idmarnya. Ya, domir sama idmar itu sama. Ya, bagaimana kita bisa mengartikan sebuah domir gitu ya, dikembalikan kemana. Nah, dalam perbincangan sehari-hari, sebenarnya domir itu adalah sesuatu yang wajar saja ya dalam obrolan. Kalian ngomong sehari-hari, ya, entah itu secara formal ataupun non formal, ngomong dengan teman atau sedang sambutan, itu hampir tidak bisa dilepaskan dari domir, gitu ya. Nyebut seseorang aja misalnya kamu gitu ya, atau dia, atau saya, itu udah domir ya. Terus kalau pokoknya di mana-mana itu domir gitu ya, di mana-mana itu selalu ada domir dalam perbincangan ucapan sehari-hari. Maka domir itu dalam ucapan ataupun tulisan itu sebuah keharusan gitu, harus ada. Harusnya itu ya karena memang ya menghendaki ada gitu. Kenapa demikian? Karena kita tidak mungkin ngomong itu selalu dalam bentuk dohir terus, itu nggak mungkin. Gitu. Misalnya kalian siapa tadi, Latifah Zahroni sama Novi misalnya, ya, dia lagi ngomong, masa nyebut nama kan nggak mungkin. Pasti nyebutnya ya kamu, ya. Ya kalau ngomongin orang lain ya dia, pasti gitu. Nyebut nama itu paling ya awal doang. Selanjutnya ya dia saja. Gitu. Nah, dalam ucapan sehari-hari, dalam sambutan yang formal pun juga sama. Kita tidak mungkin misalnya berbicara Allah misalnya nih, misalnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian menyebut lagi Allah selalu mencintai hamba-hamba yang menyembah Allah dan dia akan diberi pahala oleh Allah. Kan itu nggak efisien gitu ya. Orang ngomong seperti itu. Menyebutkan Allah berkali-kali itu kan nggak efisien. Ya. Maka kemudian bahasa menuntut seseorang untuk menggantikannya dengan domir, dengan dia gitu ya, menyembahnya, diberi pahala olehnya gitu. Ya itu sesuatu yang natural saja, yang wajar ya, wajar. Orang menggunakan domir itu sesuatu yang wajar. Justru kalau nggak pakai domir itu yang nanti aneh kelihatannya. Semuanya didohirkan. Tadi saya contohkan Allah nyebut berkali-kali itu malah aneh, justru malah. Gitu. Atau contoh lain misalnya gimana? Bu Rektor hari ini akan datang ke kampus ya. Terus kemudian kita nyebut lagi Bu Rektor lagi. Padahal kan bisa beliau, dia ya. Gitu. Jadi mendomirkan itu justru malah nanti mengganggu pendengar ya.
dan nggak efisien jadinya. Bahasa itu nggak efisien. Padahal Quran itu adalah bahasa yang menggunakan bahasa yang balaghah, bahasa yang sastranya tingkat tinggi. Kalau sastra tingkat tinggi itu nggak mungkin dia menyampaikan sesuatu yang ecek-ecek gitu ya, sesuatu yang ya membuat orang itu malah justru bosan karena diulang-ulang. Maka domir itu mau nggak mau harus ada, ya. Domir itu sebagai sebuah keharusan yang natural, yang alami. Gitu. Dalam bahasa tulisan misalnya, itu pun juga sama. Kalau dalam satu paragraf misalnya kita menyebutkan seseorang, itu pasti ya nanti ketemunya ya pakai domir. Ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Kemudian kita kalau nyebut lagi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, nyebut lagi Nabi Muhammad, itu kan tulisan nggak efisien gitu. Kenapa nggak langsung beliau gitu. Itu untuk efisiensi kata, ya. Kecuali kalau sudah pindah paragraf, maka biasanya disebutkan lagi, gitu ya, disebutkan lagi kata dohirnya. Tapi kalau masih dalam satu paragraf, apalagi satu kalimat, itu tidak akan. Karena dalam tata bahasa Indonesia, dan ini berlaku dalam Arab juga, pengulangan kata dalam satu kalimat ya, itu dianggap sebagai bahasa yang jelek, gitu ya. Kalau ada orang, kalian nulis ataupun ngomong sebenarnya, kok mengulangi kata dalam satu kalimat, itu dianggap bahasa Indonesianya nggak bagus, gitu ya. Misalnya tadi ya, Allah menciptakan misalnya, atau Bu Rektor misalnya tadi contohnya, Bu Rektor datang ke kampus mengendarai mobil Bu Rektor, itu kan ya pengulangan ya, padahal mengendarai mobilnya sudah cukup, gitu. Itu malah justru jelek, gitu. Oke, maka kalau begitu, tadi kalau ditanya kegunaan domir, itu ya sebagai kata ganti, dan itu sebuah keharusan, sebuah sesuatu yang natural, gitu. Mau nggak mau memang dalam tata bahasa obrolan sehari-hari itu kita butuh domir. Nah, pertanyaannya kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengembalikan sebuah domir, gitu ya. Kembalinya sebuah domir itu kemana rujukannya? Nah, itu yang jadi masalah kemudian. Di satu sisi kita butuh mendomirkan, di sisi lain ketika sudah terjadi, kadang-kadang kita kebingungan, gitu. Ketika kata-katanya itu dikembalikan kemana? Contoh tadi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadakang famulaki, misalnya. Famulaki di situ haknya kembali kemana? Rabbika. Oke lah, Rabbika memang itu yang pas. Tetapi kan berpotensi juga di situ kembali kepada kata kadeh, ya. Gitu. Itu kadang-kadang jadi masalah. Maka kemudian konteks, ya. Kemudian pengetahuan tata bahasa. Kemudian ya dalam hal ini domir itu mutlak diketahui, gitu, mutlak diketahui. Konteks itu yang paling penting, ya. Tadi yang dicontohkan, kalau kita tahu konteksnya itu ya selesai semua. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selain juga kita tahu tata bahasa Arab. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ha di situ kembali kepada nikmat. Jelas ya. Wong ha itu muannas, enggak mungkin dikembalikan kepada Allah. Kata Allah mudzakkar, ya. Nah, dalam tata aturan bahasa Arab, yang namanya domir itu memang idealnya dia dikembalikan kepada kata dohir yang paling dekat, gitu ya. Kata dohir yang paling dekat itu idealnya. Yang paling mendekati dia apa yang kira-kira layak untuk dijadikan sebagai tempat kembali domir, gitu. Nah, kalau itu kemudian dicocokkan, ya, oh yang paling dekat ini kata ini. Ya, dicocokkan kok pas, ya itu yang dipakai. Tapi kalau nggak pas maka harus cari yang lain. Famulakih tadi ya, itu yang paling dekat apa? Kadekan. Ya, kadekan. Famulakih, orang yang ketemu kadekan. Tapi kan nggak cocok, maka dicari lagi. Ya, famulakih, oh di situ Rabbika, ya Tuhanmu, ketemu Tuhanmu. Nah itu baru ketemu cocok. Tapi yang pasti kan itu bisa dideteksi, ya. Bisa deteksi awal. Oke.
Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada domir yang dia, nah, secara aturan yang namanya domir itu pasti didahului dengan dohir. Ya, secara aturan nggak mungkin ada tiba-tiba domir itu ya. Ketika saya bilang dia lahir di Mekah itu pertanyaannya nanti dia itu siapa? Pasti perlu menyebutkan kata Nabi Muhammad dulu. Baru di kalimat kedua, ketiga, keempat itu baru kemudian dia. Nah, apakah mungkin kemudian domir itu kembali kepada dohir yang jauh, masih jauh. Misalnya ayat 1, kemudian di ayat 5 itu ada domir yang dikembalikan kepada ayat 1. Nah, secara aturan ya memang sebaiknya ya nggak terlalu jauh, dekat-dekat saja yang namanya domir. Tapi lagi-lagi melihat konteksnya. Ya, misalnya ternyata yang pas itu ada di 3 ayat sebelumnya misalnya. Ya nggak masalah kalau konteksnya memang menghendaki demikian. Itu. Tapi secara teori itu yang paling dekat secara teori. Nah, gimana kalau tidak didahului oleh dohir gitu ya? Ya, kalau dalam Al-Quran biasanya tetap saja nanti ketemu dohirnya. Saya kasih contoh, Qul huwallahu ahad. Ya, itu huwa di situ. Kok tiba-tiba di awal ayat gitu ya? Ayat pertama langsung ngomong huwa. Katakanlah wahai Muhammad dia, kan pertanyaan dia itu siapa, gitu ya. Nah itu kan ada domir tapi bingung untuk mengembalikan kepada dohir yang mana. Nah dalam hal semacam ini maka kemudian kita cari di apa, di asbabun nuzul, nanti berkaitan dengan asbabun nuzul. Ternyata setelah dicari-cari ya dia itu adalah yang dimaksud adalah Tuhan ya. Dia qul huwallahu ahad adalah Allah yang maha satu esa gitu ya. Jadi dicari di konteks kemudian di asbabun nuzul ya, untuk menemukan itu. Gitu. Maka bisa saja. Nah itu domir ya, domir. Aturan-aturan dalam domir. Oke. Nah karena domir ini pula ya kita harus hati-hati. Sering saya misalnya, mungkin kalian juga bisa jadi mendapati misalnya ada orang berdoa, ya makanya bahasa Arab itu penting, tahu bahasa Arab. Di ujung doa itu kan ada biasanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Yang benar kan subhana rabbika, yang benar itu ya. Subhana rabbika rabbil izzati. Kadang-kadang karena dia hanya tahu sekilas dengernya. Kemudian bacanya subhanaka rabbika. Itu salah itu. Subhanaka rabbika. Ya, itu salah. Subhanaka rabbika. Kalau diartiin ya, subhana rabbika itu maha suci engkau ya. Rabbika Tuhan engkau. Ya. Itu kan aneh. Maha suci engkau berarti kan Allah ya. Allah maha suci. Rabbika Tuhannya Allah kan gitu. Jadinya nggak mungkin gitu ya. Aneh. Maka nggak bisa subhana rabbika yang benar itu. Subhana rabbika. Maha suci Tuhanmu. Mu di situ itu Nabi Muhammad. Gitu ya. Maha suci Tuhanmu. Tapi kalau subhanaka rabbika, ya itu kan nggak mungkin maha suci Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad maha suci kan Allah. Tapi kalau itu Allah, maha suci engkau wahai Allah ya. Kemudian rabbika ya Tuhan engkau Allah. Gitu. Nah, itu bahaya ya. Jadi perlu ya kita tahu bagaimana menempatkan domir itu ya. Nanti dalam hal-hal yang lain pun juga ada contoh-contohnya sebenarnya. Ya. Oke, itu terkait domir. Ya. Adapun tadi di kaidah-kaidah itu bisa kalian baca ya. Nah sebenarnya kalau bagi saya semua kaidah tadi asal kita tahu konteksnya itu selesai semua. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. La tuhsuha, engkau tidak akan mampu menghitung, ya pasti nikmat, nggak mungkin menghitung Allah. Gitu ya. Secara konteks kita udah tahu. Ya. Terus waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, in kuntum iyyahu, jika kalian semua iyyahu terhadap ya Allah, ta'buduna. Ya, engkau menyembah, nggak mungkin menyembah nikmat gitu ya.
tapi ya Allah. Nah, kayak gitu. Jadi menggunakan logika ya. Nah, untuk tahu seperti itu ya konteks tadi. Kalau tadi ada yang jawab gimana biar bisa tahu gitu ya dari terjemah. Iya kalau punya terjemah. Kalau enggak, kan terjemah itu juga apa buatan gitu ya. Terjemah itu kan ya dari domir, dari pengetahuan sebuah domir yang terjemah. Kalau terjemahnya salah gimana kan gitu. Maka kalau pengen tahu ya memang kaidah domir itu harus dikuasai. Kaidah bahasa Arab tentang domir itu bagaimana gitu. Nah itu terkait domir ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti domir itu pembagiannya banyak. Ada domir muttasil, ada domir munfasil, ada lagi domir-domir yang lain. Ya. Bahkan beberapa contoh yang disampaikan tadi pun sebenarnya kan ada ya yang tadi dicontohkan falamma balagha majma'an bainihima nasiya khutahuma. Di situ nasiya itu dua, nasiya banyak ya. Kedua ya, dua orang. Nasiya keduanya lupa, khutahuma ikan keduanya. Tetapi di kaidah tadi ya meskipun itu dua itu diartikan satu. Siapa muridnya Nabi Musa? Kalau saya menurut saya bisa saja dua tetap aja dikembalikan ke dua. Gitu ya. Lalu gimana pemahamannya? Ketika keduanya sampai ya, nasiya keduanya lupa terhadap apa? Ikan. Lupanya gimana? Kalau Nabi Musa lupa mengingatkan. Kalau muridnya yang jaga ikan lupa kalau ikannya tadi hilang gitu. Kalau saya lebih condong seperti itu, jadi tidak perlu ditakwil, tidak perlu dipahami. Oh ini meskipun dua maksudnya adalah hanya untuk satu saja, ya. Termasuk tadi, ya ini pentingnya konteks. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu wa asila. Kalau melihat yang paling dekat itu ya Rasul ya, litu'minu billahi wa rasulihi. Yang kedua kan Rasul, berarti terakhir. Ya. Litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu. Tetapi kalau itu dikembalikan kepada Rasul ya enggak mungkin. Masa tusabbihuhu engkau menyucikan Rasul kan enggak mungkin. Maka menyucikan ya Allah. Nah, lagi-lagi kita tahu konteks ya. Kita tahu konteks terus tahu tata bahasa Arab kepantasannya seperti apa. Nah, kalau itu kita ketahui ya, saya itu akan memudahkan, akan sangat memudahkan seseorang dalam memahami sebuah domir yang ada pada Al-Quran ataupun domir yang dalam kegiatan sehari-hari, ya, ucapan sehari-hari. Oke, itu mengenai domir ya, mengenai domir. Sampai di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ada nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Saya harap bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita lanjutkan minggu depan dengan tema baru dari kelompok 2 dan kelompok 3 nanti siapkan pertanyaan. Ya. Oke, saya kira cukup. Nanti saya minta tolong ketua Kosma ataupun PJ-nya untuk mengirimkan rekap ya, rekap kehadiran atau laporan perkuliahan pagi ini ya, untuk saya rekap di absen saya. Baik, cukup sekian, kita ketemu minggu depan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.